Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Rahmadani dari kelas L1 Manajemen. Hari ini saya akan membawakan khutbah dengan tema hidup bersama Al-Quran. Seperti yang kalian ketahui, Al-Quran adalah kitab suci yang kita imani yang berisi petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus, jalan keselamatan dan siratal mustaqim. Allah pernah menyatakan hal ini dalam ayatnya. Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, memberi kabar gembira kepada seorang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Samping itu, Al-Quran juga merupakan petunjuk untuk hamba-hambanya yang bertawakal, khususnya petunjuk umum bagi seluruh manusia. Petunjuk bagi seluruh keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran merupakan sumber rujukan bagi kehidupan manusia. Tanpa Al-Quran, manusia akan menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Hal ini pernah ditegaskan Allah dalam ayatnya. Zalika kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguannya, petunjuk bagi mereka yang bertawakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Teman-teman sekalian, oleh karena itu, berinteraksi dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Membacanya tidak akan pernah merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Hal ini pernah difirmankan Allah dalam ayatnya, yaitu sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebahagiaan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan, itu mereka itu mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surat Fatir ayat 29-30. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku, tidak sempat memohon kepadaku, niscaya aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran adalah suatu kemuliaan yang sangat besar bagi manusia. Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Tinggi, memasmurkan kepada manusia kemuliaan untuk berbicara, berkomunikasi dengannya melalui Al-Quran ini. Kemuliaan ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain termasuk para malaikat. Ibnu Salah pernah berkata dalam fatwanya yang artinya, membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan terdapat dalam riwayat bahwa para malaikat tidak mendapat kemuliaan ini, tetapi mereka sangat antusias untuk mendengarkannya dari manusia, yaitu kita. Ini seperti yang diseriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa terdapat seorang sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudrain. Pada suatu malam, ia membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Di sana terdapat seekor kuda yang siapa ia gunakan untuk berhijab. Sedangkan ada anak beliau yang sedang tertidur di sampingnya. Ketika Usaid bin Al-Hudrain membaca awal surat Al-Baqarah, kuda yang siap ia gunakan untuk berhijab itu berputar dan berontak, berputar-putar sampai memutuskan tali yang ia gunakan. Kejadian itu berulang kali hingga sampai Usaid melanjutkan bacaan Al-Quran. Seketika Usaid memandang ke arah langit, ia melihat satu naungan awan seperti payung yang sangat mengagumkan. Payung itu sangat berkilau, tergantung mengenai ufuk cahaya yang sangat terang. Lalu keesokan harinya, ia ceritakan hal ini kepada baginda Nabi Rasulullah SAW. Baginda Nabi Rasulullah SAW pun bersabda, itu adalah malaikat yang ingin mendengar engkau membaca, Usaid. Wahai Usaid, seandainya engkau teruskan bacamu, pastilah orang banyak yang akan melihatnya pula. Pemandangan itu tidak akan tertutup dari mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, mencintai Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, dan mengajarkannya merupakan ciri orang terbaik. Hal ini seperti disampaikan Rasulullah SAW. Khairukum man ta'alamal Qur'anu wa 'alama, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka adalah orang-orang yang terbaik yang memiliki istimewaan khusus di hadapan Allah sebagai keluarga Allah, seperti sabda beliau,
Artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai keluarga dari manusia. Ada yang bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah yang telah dikhususkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin dari berbagai benua, berbagai negara, berbagai kota berbondong-bondong mendatangi Islami, mendatangi masjid, mendatangi tempat untuk belajar membaca Al-Quran. Para qori, imam masjid, ustadz, kiai pun didatangkan dari berbagai negara termasuk negara kita, Indonesia. Di kota, di pedesaan, di sekolah pun demikian. Staf para penjabat, para guru, para dosen, para karyawan pun dengan antusias mendatangi majelis Al-Quran. Karena apa? Karena kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Lalu muncullah gerakan yang dinamakan 1 hari 1 juz, 1 minggu 1 juz. Hal ini diciptakan apa? Karena untuk menciptakan hari tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Sebaliknya, kalau manusia ini berpaling dari Al-Quran jauh dari peringatannya, maka yang mendapati dosa yang sangat besar dalam kehidupannya. Allah memperingati hal yang damayanya, artinya mau a'maroda anhum fa innahum khairum yaumal qiyamati rizqan. Artinya, bagi siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang sangat berat di hari kiamat. Quran Surat Toha ayat 100. Semoga kita semua yang mendengar khutbah ini, yang mendapatkan membaca Al-Quran untuk menggapai ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya minta maaf bila ada salah kata dan saya dalam pengucapan ini dan ejaan saya ini dalam membaca khutbah ini, serta saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri khutbah hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.